Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusri dari kelas 2D dengan akhiran NIM 173. Baik, di video kali ini saya membuat video ini untuk mengerjakan tugas ujian tengah semester mata kuliah Madura. Nah, di sini saya sedang bersama mahasiswa UTM dengan kasih apa? Dengan Taufik Halid Dari prodi dan semester. dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari semester 4. Nah, di video kali ini saya membuat untuk bagaimana tanggapan masyarakat Madura tentang Caoca Madura. Baik saja, langsung saja kita menanyakan pendapat tentang Kak Taufik tentang beberapa Caoca ini. Caoca pertama, anguan pote tolang etempeng pote mata, yang artinya lebih baik putih tulang daripada budi mata. Menurut Kak Taufik sendiri, bagaimana pendapat Kak Taufik itu? Untuk peribahasa tersebut ya, dari maknanya sendiri itu kan bisa diambil bahwasanya lebih baik mati daripada menanggung malu, dan dimana itu sudah menjadi turun-temurun dari masyarakat Madura, terlebih lagi ketika bersangkutan dengan harga dirinya, karena yang paling penting yang paling penting di masyarakat Madura itu adalah harga diri. Ketika harga dirinya itu sudah dirusak oleh orang lain, maka kita mengenal istilah carok, yang dimana carok itu sendiri merupakan suatu bentuk untuk mempertahankan harga diri dari masyarakat Madura. Jadi untuk peribahasa tersebut ya bisa dikatakan itu adalah ciri khas dari masyarakat Madura. Berarti kalau disimpulkan, Caca-Oca tadi itu bersangkutan dengan tradisi Madura, Ya. yaitu carok. Ya, bisa diartikan dengan hal tersebut, karena carok sendiri itu bukan sekedar hanya menggunakan celurit untuk bertarung, tapi mereka juga ada alasan-alasan tersendiri untuk melakukan carok, karena bisa dikatakan carok itu merupakan adalah jalan terakhir ketika terjadi suatu permasalahan, dan permasalahan tersebut tentu berkaitan dengan harga diri dari orang yang melakukan carok tersebut. Oh, berarti tidak hanya dalam mempertahankan harga diri sendiri, baik untuk keluarga ataupun orang di sekitar bisa juga apa begitu? Oh ya, saya contohkan satu ya. Ketika seseorang itu mempunyai istri dan kemudian istrinya itu diganggu oleh laki-laki lain, maka ketika dia hanya diam saja, masyarakat Madura pasti akan mengatakan bahwasanya dia sudah tidak memiliki harga diri, karena perempuannya saja diganggu oleh orang lain, dia diam saja. Nah, di masyarakat Madura ketika pasangannya diganggu itu, mereka harus mempertahankan yang namanya harga diri mereka. Nah, ketika jalan yang lain tidak bisa menyelesaikan, maka jalan terakhirnya yaitu carok. Baik. Nah, lanjut ke Caca yang kedua ya Kak, yaitu autang pese, majer pese, autang nyabe, majer nyabe, yang diartikan dalam bahasa Indonesia itu hutang uang dibayar uang atau dan hutang nyawa dibayar nyawa. Itu bagaimana tentang menurut Kakak sendiri? Nah, untuk ya peribahasa tersebut ya itu hampir sama dengan di ajaran agama Islam, karena seperti yang kita tahu masyarakat Madura itu juga kental akan agama Islamnya. Maka kalau tidak salah itu di Islam istilahnya kisos ya. Jadi apa yang diperbuat dia juga harus bertanggung jawab. Ketika dia berhutang uang, dia harus membayar uang. Ketika dia berhutang nyawa, dia harus membayar nyawa. Intinya apa yang dia lakukan harus mendapatkan hal yang sama, yang setimpal untuk membayar perbuatannya. Apakah di Madura itu ada apa keterkaitan dengan tradisi yang berkaitan dengan Caoca ini? Ya, seperti yang dikatakan tadi, carok itu selain karena pasangannya juga karena mungkin dia orang lain itu membunuh keluarganya. Jadi yang dibunuh itu melakukan
semacam balas dendam lah dengan cara menghilangkan nyawa orang tersebut juga. Jadi bisa masuk lah dalam peribahasa tersebut. Jadi kalau semisal ada orang yang membunuh ataupun menyentuh keluarganya mereka, berarti harus dibalas dengan hal yang sama begitu. Ya, di masyarakat Madura itu sangat ditekankan karena juga bersangkutan dengan harga diri tadi. Baik. Lanjut ke cacat yang ketiga, yaitu elompak tunyang kalak de kosokian lopade Gusti Allah begitu. Atau bahasa Indonesianya, tertimbun ataupun digulung harta kalah dengan kekayaan, lupa pada Tuhannya. Nah, untuk peribahasa tersebut ya kita tahulah manusia itu kan banyak yang pola pikirnya untuk mencari kesenangan dunia. Nah, ketika mereka sudah mendapatkan kesenangan dunia yang ingin mereka inginkan, terkadang mereka lupa atas penciptanya yang memberikan mereka kekayaan tersebut. Dan kenapa di peribahasa itu lopah de Kristen Allah? Karena masyarakat Madura hampir semuanya itu beragama Islam. Seandainya mereka banyak yang dari Kristen, mungkin akhirnya bukan Allah, tapi Tuhannya. Makanya di akhir kalimat tersebut Gusti Allah. Oh, berarti di bukan hanya, kalau disimpulkan dari awal itu bukan hanya tradisi, melainkan mengambil dari sisi agama Islam sendiri. Iya, karena masyarakat Madura sendiri itu kental akan agama Islamnya. Jadi segala sesuatu yang mereka berbuat itu tetap berdasarkan Al-Quran dan hadis dari Rasulullah. Baik, langsung aja ke cocak terakhir, yaitu lakona lakoni kenalkan nih. Ini cocak yang sering saya temukan biasanya di kelas-kelas ataupun pas saya masih duduk di bangku MTS, itu ada di atas. Itu menurut kakak sendiri bagaimana? Ya, peribahasa lakoni kenang akademi itu agar bagaimana apa yang ditugaskan kepada kita itu kita kerjakan. Jangan malah kita ditugaskan A tapi kita melakukan B. Itu kan tidak etis lah namanya. Karena apa yang diamanahkan kepada kita itu tidak dilakukan. Nah, lakoni kenengi yang kedua itu di mana tempatmu berada, di situ ditempati. Jangan merebut tempat orang. Jadi misal kamu ditempatkan di sini, wes ditempatkan di situ saja. Jangan malah apalagi sampai merebut tempatnya orang. Itu kan tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat Madura. Baik. Berarti dari tadi saya buat pengertian dari kesimpulan dari 4 cocok tadi itu, masyarakat Madura itu sangat memegang teguh harga diri mereka sendiri, dan sangat bersikeras akan keyakinan mereka, dan juga tidak bisa dianggap remeh untuk dalam bahasa mengakute masyarakat Madura sendiri. Ya, masyarakat Madura itu kan memang dikenal agama dan di agama Islam sendiri juga diajarkan bagaimana cara menjaga diri, keluarga, pasangan, serta harga diri. Oleh karena itu masyarakat Madura segala perbuatannya itu hampir berlandaskan Al-Quran dan hadis. Yang itu menjadi suatu tradisi yang kemudian sampai saat ini masyarakat Madura itu kental dengan adat dan tradisinya. Namun ya mungkin orang-orang di luar Madura melihat caro itu adalah sebuah perbuatan yang melanggar HAM, tapi bagi kami itu merupakan perbuatan yang bisa dianggap pahlawan lah, karena mereka juga membela dirinya, membela pasangannya serta keluarganya sendiri. Terus kan di kelas saya sendiri ya, untuk mayoritas mahasiswa di kelas saya itu rata-rata Madura dan ada orang Jawa, dan ketika mengikuti pelajaran Madura tadi ini, mereka beranggapan orang Madura yang orangnya kasar dan juga memiliki mungkin rasa malu yang tidak terlalu tinggi.
Mungkin itu ya karena mereka juga dari luar Madura, mungkin mereka tidak tahu bagaimana. Sebenarnya Madura itu bukan keras lah, tapi tegas. Ketika mereka melakukan sesuatu kesalahan, mereka harus dihukum. Mereka itu tegas, bukan keras. Dan untuk yang kedua tidak tahu malu itu saya rasa sangat salah lah. Karena mungkin perkataannya bukan tidak tahu malu, tapi lebih ke rasa malu mereka itu memiliki ukuran yang berbeda mungkin dengan suku Jawa lainnya gitu, suku Jawa gitu. ya sebenarnya untuk malu itu ya mungkin sama lah antara Jawa Madura, karena di Jawa sendiri juga banyak suku Madura. Nah, ya mungkin yang mereka lihat itu saat ini ya mungkin seperti boger gitu, yang jamet-jamet, ya mungkin mereka melihat itu, oh kayaknya Madura ini nggak tahu malu ya, joget-joget kayak gitu. Padahal boger itu bisa terkenal sampai ke Jakarta kan. Padahal boger sendiri memiliki latar belakang, mereka kan tidak ada latar belakang mereka gitu kan. Mereka kan tidak membawa nama-nama Madura, cuma ketika mereka melihat salah satu Madura seperti ini, mereka mengecap mungkin semua Madura sama. Baik. Mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan Kakak, dan juga terima kasih sudah mau menjawab. Mungkin ini ada lagi Kak. Dari keempat cocak tadi yang saya tanyakan, mungkin Kakak sendiri punya cocak yang Kakak ketahui dan pemahamannya. Untuk cak-cak atau bahasa Madura itu sebenarnya banyak, tidak terikat hanya 4 tadi. Seperti ketong tak kira jelok kecandengan, yang artinya seorang orang tua itu tidak akan meminta bantuan kepada anaknya, karena ya mak, ketika kita logikakan entong nyelok ke air itu sebenarnya kan tidak mungkin. Jadi yang mungkin itu mencantik gelok ke entong, jadi anak yang membutuhkan kepada orang tua. Selain itu masih banyak peribahasa yang lain, seperti air itu tidak akan mengalir ke hulu, artinya air itu akan terus berjalan ke hilir, ya, dia tidak akan pernah kembali ke awal. Jadi seperti yang banyak dikatakan oleh orang-orang, penyesalan itu di akhir, kalau di awal itu kan pendaftaran. Nah, yang ketiga ya, itu apa tadi saya lupa, atau mungkin sudah cukup dua, soalnya saya lupa juga. Ya, mungkin terima kasih ya Kak untuk pendapat Kakak sendiri dan juga tambahan cocak dua tadi itu. Salut, Cok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di narasumber kedua di sini saya bersama salah satu mahasiswa aktif dari Universitas Tanjung Madura dengan Kak siapa? Perkenalkan ya, saya Hidayatul Putri, bisa dipanggil Yuyun, dari Fakultas Pertanian. Semester berapa Kak? Sekarang menduduki semester 4. Jadi udah lumayan lama berdiam diri di Ya, UTM ya. lumayan. Nah, di sini saya ingin menanyakan tentang cocak Madura yang Kakak mungkin bisa Kakak terangkan ke saya. Nah, di sini saya akan menanyakan 4 cocak. Mungkin kita langsung saja ya. Iya, boleh. Cocak pertama yaitu tamponatodus mate, atau dalam bahasa Indonesia itu obatnya malu tuh mati. Menurut Kakak sendiri tuh gimana? Iya, kalau dari segi maksud ya, yang saya tangkap itu maksudnya itu daripada kita menanggung malu, itu lebih baik tuh kita mati. Karena kalau dikaitkan dengan karakternya orang Madura yang keras dan tidak mau salah ataupun harga dirinya tuh tinggi banget, itu sangat apa ya, bertolak belakang lah ketika mereka tuh harus menanggung malu. Jadi lebih baik mereka mati aja kayak gitu. Berarti rasa apa? Mungkin kayak mereka itu untuk menerima malu, mereka tidak sangat menolak gitu ya. Iya, karena harga dirinya tuh sangat tinggi banget. Mereka sangat menjunjung harga diri kayak gitu. Mungkin Kakak pernah tahu tentang, mungkin ada salah satu tradisi atau kejadian yang pernah Kakak lihat ataupun dengar dari sekitarnya yang berkaitan dengan Ocha ini? Iya, itu banyak sekali. Kadang tuh pernah ada rata-rata kejadiannya tuh dari segi kayak
melakukan suatu kesalahan kayak misalkan melakukan apa namanya dalam tanda kutip itu kayak apa ya, mengganggu keluarga atau bukan cuma mengganggu sih, tapi lebih ke mereka tuh kayak ini, kayak misal ya seorang perempuan melakukan sesuatu hal yang salah kayak gitu, itu yang menanggung malu tuh kan kadang orang tuanya. Jadi kayak orang tua tuh lebih baik tuh mereka mati aja daripada harus menanggung kayak gitu, daripada menanggung malu anaknya gitu. iya. Kalau semisal tadi saya tuh dengan narasumber pertama itu ada mungkin kejadian tuh yang sama halnya sampai melakukan carok. Apakah itu berkaitan juga dengan daripada malu mending mati gitu? Nah iya, itu sangat berkaitan tuh. Nah kadang tuh orang kalau misalkan sudah sesama orang Madura nih ada yang melakukan kesalahan, itu orang Madura misalnya ada orang A, B, si B itu melakukan kesalahan ke si A, itu si B nih pasti nggak terima, karena kalau misalkan si B nih dipermalukan itu pasti ya itu masuk ke peribahasanya yang lebih baik mati, lebih baik dia tuh membunuh orang yang membuat dia malu kayak gitu. Baik. Oh, berarti lanjut aja ya, berarti lanjut ke cacat yang kedua, yaitu sengakan nangka meko lecanga, yang kalau di bahasa Indonesia kan tuh yang makan nangka memikul getahnya. Itu gimana? Ya, kalau dari maksud yang saya tangkap itu nangka itu kan identik dengan rasa manis ya. Iya, manis. Nah, nangka itu memang manis, namun setiap kita memakannya itu kan pasti kita harus mengupasnya. Ketika kita mengupas itu pasti ada lecang yang disebut getah. Nah itu maksudnya itu setiap perbuatan ataupun kegiatan yang membahagiakan itu pasti ada dampaknya kayak gitu. Konsekuensi ya? Iya, pasti ada konsekuensi. Berarti di setiap hal yang kita lakukan pasti ada efek negatif apapun positifnya? Iya, kayak gitu. Jadi lanjut yang ke cocok yang ketiga, yaitu cocok duri ecelan raja, atau dalam bahasanya itu tertusuk duri di jalan raya. Itu gimana lagi? Itu kalau maksud yang saya tangkap itu ketika di jalan yang besar kita masih ada duri, itu maksudnya meskipun kita memiliki peluang yang besar, itu bisa aja kita tuh melakukan suatu kesalahan ataupun melakukan kegagalan, karena tidak semua hal itu berjalan dengan lancar. Jadi kita tuh harus memiliki plan kedua gitu ya. Iya. Jangan sampai terlalu fokus ke jalan satu itu. Iya, meskipun ya jalan itu terlihat mulus itu pasti ada cobaan gitu, kecil ya. Seperti duri lah mungkin di sini. Iya. Berarti lanjut aja yang terakhir, yaitu toju pasepak ngocak patepak. Ini saya sering dengar ketika saya melakukan rapat dengan teman-teman dulu itu begitu, kayak duduk yang nyaman, berucap yang tepat. Apakah kakak juga sering mendengarnya? Ya, sering. Ini sangat sangat berkaitan dengan orang-orang Madura yang mengedepankan tengka ataupun sikap kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita mau ada sesuatu yang penting yang mau kita bicarakan, itu kita harus duduk yang benar, ngomong juga dengan benar kayak gitu. Jadi di Madura tuh sangat menjunjung tinggi yang namanya tengka. Jadi kalau misalkan kita ada sesuatu yang benar-benar penting, kita nggak boleh main-main gitu. Berarti harus dengan cara yang baik, dengan tingkah perilaku yang baik. Iya, harus. Oke. Mungkin kakak sendiri pernah dengar mungkin cocak di luar 4 tadi itu, mungkin bukan cocak, mungkin salah satu ucapan orang Madura yang sering didengar mungkin apa? Ada sih, mungkin ini nggak masuk peribahasa atau gimana, tapi ini sering sekali diucapkan sama orang Madura. Itu ada tekor pesen telur, atau yang bisa diartikan itu hilang uangnya telur. Itu maksudnya tuh, itu sering saya dengarkan ya kak. Misal kayak anak-anak muda sih mau nongkrong atau apa gitu,
tekor pesen telur gitu ya. Nah, iya, itu memang sering banget diucapkan sama orang Madura. Itu maksudnya kita tuh mengalami kerugian, entah itu dalam segi hal apapun. Berarti tidak hanya dalam uang gitu. Iya, nggak hanya Bisa uang. tenaga, Iya. bisa pikiran. Iya, betul sekali. Baik Kak, mungkin itu ya tadi yang bisa saya sampaikan di video ini, dan saya ucapkan terima kasih untuk Mbak Ya, Yuyun. terima- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Yusri dengan akhiran NIM 173 dari Prodi Sastra Inggris. Nah, saya membuat video ini untuk mengerjakan tugas ujian tengah semester Madura. Dengan tugas itu memahami cocak Madura dari masyarakat Madura sendiri. Nah, di sini saya sedang bersama narasumber ketiga dengan mahasiswa aktif UTM dengan siapa? Ayu Farika Zalianti, bisa dipanggil Ayu. Dari mana Kak asalnya? Pamekasan Madura. Jadi asli Madura. Ya. Nah, baik, langsung saja ke cocak pertama. Di sini saya akan menanyakan 4 cocak. Cocak pertama yaitu apoya bukna buncet. Kalau diartikan dalam bahasa Madura itu, api seorang ibu ada di ujung. Menurut kakak sendiri tuh dalam pemahaman kakaknya bagaimana? Menurut pemahaman saya tentang peribahasa ini, tentang puncak amarah seorang ibu. Jadi kita mengenal ibu adalah orang yang kasih sayangnya itu tulus. Tidak ada kasih sayang orang lain setulus kasih sayang seorang ibu. Berarti Jadi kalau ibu sudah marah, berarti itu kita sudah memiliki kesalahan yang sangat besar menurut saya. apakah ada suatu ataupun kaitan dengan tradisi Madura, ataupun mungkin bukan hanya tradisi, mungkin dalam segi agama, karena kan Madura itu kental dengan agamanya. Ya, itu kaitannya seperti yang hadis yang sudah kita sering dengar, bahwa hormati ibumu dulu, ibu baru ayah. Kaitannya seperti itu. Berarti bagaimana dengan karakter orang Madura dengan kayak Ya, gitu? karakter di Madura itu ada lebih mengutamakan kita seorang anak itu lebih menghormati kedua orang tua kita, terutama ibu. Jadi kita mengenal seorang ibu dengan orang yang paling sabar menghadapi kita. Jadi jika puncak amarah seorang ibu sudah sangat tinggi, berarti kita harus introspeksi diri. Kita punya salah apa? Kesalahan kita itu udah parah berarti kan? Iya. Baik, lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Yaitu tade alas tak bede macana, ataupun dalam bahasa Indonesia itu tidak ada alas ataupun hutan yang tanpa macan. Itu bagaimana? Menurut saya tentang peribahasa ini seperti halnya tidak ada masa tanpa orangnya. Maksudnya bagaimana? Mungkin ada contoh ataupun kakak pernah ada pengalaman? Ya, pengalaman sendiri sesuai di kehidupan kita sebagai mahasiswa di sini. Tidak ada waktu tanpa kita yang memproses waktu tersebut. Untuk apa dengan tradisi Madura ataupun dengan karakteristik orang Madura sendiri? Menurut saya itu kaitannya seperti kita harus menghormati waktu kita, harus bisa mengelola waktu kita, manajemen kita. Jadi kita harus bisa mengatur waktu kita, sekarang untuk apa, nanti untuk apa gitu. Berarti ini lebih ke diri sendiri Iya. begitu. Berarti lanjutnya ke pertanyaan selanjutnya, yaitu tak mendaa cuma atau dalam bahasa Indonesia itu tidak akan menerima bantuan mengangkat sesuatu ke kepala. Itu bagaimana? Menurut saya, pemahaman saya tentang peribahasa ini, jika kita memiliki jika kita mampu, kita tidak butuh bantuan orang lain. Lebih kita yakin terhadap diri kita sendiri bahwa kita itu bisa tanpa bantuan orang lain. Berarti kita harus selalu optimis Iya. bahwa kita itu bisa dan punya kekuatan untuk melakukannya. Bagaimana dengan karakter orang Madura sendiri? Pasti kita udah ketahui orang Madura yang sangat
pantang untuk menerima bukan malu lah begitu. Di karakter di Madura itu mengutamakan harga diri. Iya. Jadi kita tidak mau dipandang lemah. Kita sebagai orang Madura itu tidak mau dipandang lemah. Selagi kita bisa, kita akan mengerjakan Masakan yang itu. Iya. Baik. Terus baik untuk Caca yang terakhir ya, Pak. Lokana teking bisa ejai, lokana ate tade tempena. Katempeng ngerok dere. Ataupun dalam bahasa Indonesia itu luka daging di kulit itu bisa jahit. Tapi luka di hati itu tidak bisa kecuali kita menyeruput darah. Itu bagaimana? Menurut pemahaman saya tentang peribahasa ini, jika kita disakiti orang lain, hal yang sepele misal, mungkin kita bisa memaafkan. Tapi jika sudah berhubungan dengan harga diri kita harus memiliki balasan yang setimpal terhadap Membalasnya orang dengan tersebut. yang sama. Kita tidak mau harga diri kita diinjak oleh orang lain. Jadi kayak sama seperti yang tadi itu, bahwa orang Madura itu sangat pantang Harga dirinya diinjak-injak. Berarti bagaimana dengan ada sebelumnya narasumber sebelumnya itu mengatakan anguan pote tolang etempeng pote mata. Apakah itu sama atau berkaitan? Itu berkaitan, soalnya di karakter orang Madura itu menjunjung tinggi harga dirinya. Jadi dia tidak mau mati dalam keadaan malu. Meskipun harus membunuh. Ya, meskipun harus membunuh, yang penting harga dirinya tetap ada di atas. Meskipun itu dalam mungkin orang lain ataupun memandang suku Madura itu negatif. Ya. Itu bukan tidak peduli tapi lebih meninggikan harga diri mereka. Baik. Mungkin itu yang bisa saya tanyakan. Mungkin kakak sendiri punya cocok atau bahasa lain yang kakak pernah dengar? Gak ada. Nggak ada. Mungkin terima kasih untuk jawabannya ya kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Yusri dari kelas 2D dengan akhiran NIM 173. Nah, di video kali ini saya ingin membuat tentang video Ca-Oca Madura untuk memenuhi tugas pelajaran Madura. Nah, di sini sekarang saya sedang bersama salah satu mahasiswa aktif Universitas Madura dengan Kak siapa? Mediana Wida, prodi PGSD di Fakultas Ilmu Pendidikan. Sekarang semester berapa? Semester Jadi udah lumayan lama di UTM berarti Kak. Nah, baik, biar cepat ya, kita menanyakan tentang Ca-Oca pertama, yaitu kita akan menanyakan Ca-Oca peribahasa Madura. Dan mungkin kakak bisa memberitahukan sepemahaman kakak dan mungkin ada keterkaitan yang kakak tahu tentang tradisi ataupun karakter di Madura sendiri. Oke, kita lanjut ke pertanyaan pertama aja ya kak. Mungkin yang pertama itu tada acina atau dalam bahasa Indonesia itu tidak ada harganya. Nah, ini menurut kakak sendiri dalam pemahaman pribadi kakak dan yang kakak ketahui itu bagaimana? Tade Acina itu kan tidak ada harganya ya. Iya. Saya akan mencontohkan dalam kekeluargaan di masyarakat Madura. Jikalau keluarga itu bagi saya pribadi ataupun bagi masyarakat Madura itu biasanya tidak ada harganya. Maksudnya di situ bukan tidak ada harganya, tapi tidak bisa ditukar dengan apapun. Misal dalam perebutan warisan biasanya kan semua saudara itu merebutkan warisan yang lebih besar, yang lebih tinggi. Itu keluarga itu tidak ada harganya, tidak bisa ditukar dengan warisan. Tapi ada juga yang kayak menukar keluarganya dengan warisan. Tapi semahaman saya, kalau orang Madura itu tidak akan menukar keluarga dengan harta apapun. Jadi semisal ada satu kejadian dan itu berkaitan dengan keluarga, dan apakah kepala keluarga sendiri itu akan melakukan hal apapun untuk keluarganya, meskipun itu harus mengangkat celurit tadi? Ya, pengalaman saya dari tetangga saya di rumah itu kan ada yang merebut warisan
di saudaranya tertua itu kan biasanya saudara tertua terus laki-laki itu kan paling Tempat yang paling ya, tinggi. banyak ya. Itu sebagai apa? Maksudnya ketua dari semua saudaranya itu akan membagi rata ke semua kewarisannya ke semua saudaranya. Tapi ada salah satu yang menentang bahwa tidak terima warisannya sedikit, itu sama-sama mengangkat celurit. Meskipun satu keluarga. Iya, Itu pengetahuan yang baru bagi saya sendiri ya kak. Mungkin kakak sendiri dari mana? dari Pamekasan. Pamekasan, berarti asli Madura, tidak ada campuran. Berarti lanjut aja ke pertanyaan kedua. Cocok kedua itu peribahasa Madura tentang tak tahu todus, atau kalau di Indokan itu tidak tahu malu. Itu mungkin karena saya baru tahu, mungkin saya anggap ini orang Madura itu tidak tahu malu, tidak punya malu. Mungkin kakak bisa jelaskan ke saya tentang cocok tadi ini. Oke, baik, ke pertanyaan kedua aja kak, yaitu tentang tak tahu todus atau tidak tahu malu. Nah, saya sendiri nih, dan bukan saya sih, lebih ke teman saya, karena dia juga bukan orang Madura dan karena dia juga orang Jawa, jadi dia tuh memberitahu saya atau bertanya dengan kata ini, tidak tahu malu. Mereka anggap orang Madura itu tidak punya malu, dalam tanda kutip memalukan di sini itu tidak apa-apa. Menurut kakak itu gimana? Menurut saya itu orang Madura kan, Madura itu kan dikenal dengan agama yang kental, banyak pesantren di sana. Mayoritas di setiap desa itu pasti ada kan, meskipun sekecil apapun desanya ada. Jadi menurut saya tidak tahu malu itu, orang Madura tidak akan malu jikalau hal tersebut atau hal yang dilakukan tidak bertentangan dengan agama mereka, yaitu agama Islam. Jadi kan orang Madura kental dengan rata-rata sih, maksudnya semuanya sih. Iya, kalau Madura sih 90% sepertinya Ya, Islam. Mungkin yang Kristen itu pendatang ya. Pendatang dari luar. Jadi tidak tahu malu itu menurut saya ya, orang Madura itu tidak akan malu jikalau hal tersebut tidak bertentangan atau tidak sah maksudnya bukan tidak sah ya, atau Tidak melanggar agama mereka. Apa hanya tentang agama? Apakah jika melanggar norma masyarakat, mereka juga pantang juga? Pantang juga. Jadi rasa mungkin tanggung jawab ataupun percaya diri mereka tuh berbeda dengan mungkin tanda kutip tuh dalam suku-suku lain begitu. Iya. Lanjut aja ke pertanyaan ketiga ya kak. Mungkin tentang ini, mungkin cak-cak yang lumayan lucu, karena la ala seeket jeren. Nah, dalam bahasa Indonesia itu tidak seperti ditendang jaran ataupun kuda. Itu bagaimana? Menurut saya itu la ketek jeren ya. Ya, la ala seeket jeren. Nah, itu kan lucu ya bahasanya, kayak ditendang kuda. Seperti ditendang. Menurut saya itu kan orang Madura itu kan berinteraksi, maksudnya sering ya, maksudnya sama tetangga kan. Kalau orang Jawa itu kan jarang sendiri-sendiri, kalau orang Madura itu kan bersama. Terus misal aku sama kamu berada di satu perkumpulan yang sama, meskipun kita deket, tapi jikalau perkataanmu itu menyakiti hati saya, itu bisa jadi orang Madura itu kan sangat malu di depan semua orang. Jadi itu dipermalukan di depan semua orang sih, di depan mukanya. Oh, jadi berarti kayak tindakan orang lain yang membuat kita malu di tempat keramaian gitu. Iya. Apakah kan sebelumnya saya menanyakan ke narasumber sebelumnya itu, yaitu tampuannya todus mate. Apakah ini berkembali lagi ketika orang Madura malu, apakah mereka akan melakukan apapun? Iya, bukan biasanya sih, tapi saya sendiri kan
itu harga diri mereka. Kalau malu kan biasanya kan ya kan sih nginjak harga dirinya, itu rata-rata akan menganggap celurit mereka. Kembali lagi ke tradisi yang negatif Iya. dalam, ya mungkin untuk saya itu jelek, tapi mungkin untuk dulu carok itu dilakukan dengan adat yang beragama. Oke. Pertanyaan yang terakhir itu, cocok yang terakhir lebih tepatnya, orang laki mati acarok, orang bini mati arembi. Nah, dalam bahasa Indonesia itu laki-laki mati berperang ataupun carok tadi, perempuan mati melahirkan. Nah, itu bagaimana? Laki-laki mati berperang, perempuan mati melahirkan. Itu menurut saya ya, dalam bahasa Madura itu gini, kan kembali yang tadi, jikalau ada harga diri yang ternodai, maksudnya diinjak-injak, laki-laki akan mempertahankan itu meskipun dia mati sampai mati. Ya, meskipun mengangkat kembali ke carok tadi, meskipun carok itu sama-sama saudara, itu tetap akan dilakukan untuk menjaga harga dirinya. Untuk perempuan sendiri itu kan mati arembi. Iya, perempuan mati melahirkan. Seperti laki-laki kan menjaga harga diri daripada mati. Iya. Lebih baik mati daripada harga dirinya tidak injak. Tapi kalau perempuan itu lebih baik melahirkan putra, putri anaknya, keturunannya, nggak apa-apa mati gitu. Gimana ya? Jadi usaha seorang ibu itu mungkin tidak seperti laki-laki yang dengan action, dengan tindakan yang mungkin bisa dibilang superhero. Tapi ibu itu melakukan dengan mempertaruhkan nyawanya untuk keturunannya. Yeah. Mungkin kakak sendiri pernah mendengar ataupun di sekitar kakak ada kejadian tentang ini juga, tentang carok? Ada. Apakah pernah di desa kakak gitu, atau enggak di desa ada teman kakak menceritakan ke kakak gitu? Ada di samping rumah saya, tetangga saya sendiri itu kan ada berapa saudara, 4 saudara, 5 saudara, 4 laki-laki, 1 perempuan. Yang perempuan ini sudah wafat dan 4 laki-laki ini memperebutkan 2 rumah milik orang tuanya. Di depan mata saya itu kan saya masih kecil ya. Jadi mereka itu tidak ada yang mau mengalah, otomatis kan 2 rumah ini dua-dua kan, dibagi 2. Iya, dua untuk yang saudara yang laki-laki semua tadi berarti. Tidak ada warisan lain, ya mau gimana lagi kan, rumah ini harus dibagi. Nah, ada salah satu saudara itu yang tidak mau membaginya gitu loh, maunya milik sendiri. Jadi ada celuri di depan matanya, kan biasanya di setiap rumah itu pasti ada. Ada celuri di depan matanya, celuri itu diambil dan menggores tangannya sedikit, tidak sampai carok itu berlangsung, karena tetangga saya itu menghalangi semua. Menggores tangan si diri sendiri apa saudaranya? Saudaranya. Meskipun itu keluarga. Menurut kakak sendiri carok itu gimana? Menurut saya sendiri carok itu salah. Tapi berhubung saya lahir di Madura kan di sini kan caroknya itu emang mendunia, maksudnya bukan ya? Terkenal caroknya gitu. Iya, Madura tuh carok gitu pasti. Pasar. Iya. Oke, mungkin itu ya bisa saya tanyakan. Tapi mungkin ada kakak punya cak atau berbahasa lain dari Madura di luar 4 tadi yang saya tanyakan? Ada 1. Bepu, bapak, guru, rato. Artinya itu ibu, bapak, guru, ratu. Contohnya dalam bahasa Madura itu seperti kan ada perintah dari guru, misalnya disuruh muridnya itu disuruh
disuruh ngapain, terus sama ibunya kan ini seperti tingkatan, ibu dulu, bapak, guru, terus Baru ratu ini kayak presiden lah di sini kan, tingkatan Kayak tertinggi lah tingkatan untuk kita. tertinggi. Terus ada perintah dari salah satu ini, yang maksudnya enggak lah satu, dari guru ataupun presiden, jikalau ibu tidak memberikan izin itu tidak boleh dilakukan. Restu ibu itu ya yang pertama gitu. Iya, soalnya juga sih yang narasumber kemarin tuh pernah pernah bilang juga dalam agama ibu baru bapak. Jadi untuk orang Madura sendiri tuh itu sangat penting. Mungkin ada lagi? Tidak ada. Tidak ada. Oke, terima kasih Kak untuk pendapatnya tentang Caca tadi ini, dan terima kasih sudah membantu saya dalam menyelesaikan tugas ujian tengah semester ini. Dan mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.